Sebelumnya terimalah salam bahagia dan beragama. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Soendi. Kebetulan hari ini saya menggantikan Romo Ketua, yaitu Romo Dr. Kartika Yoswijaya yang berhalangan. Jadi saya hari ini ingin membawakan mengenai Isa dan Macarya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nama saya Soendi. Kalau nama pemberian orang tua itu biasanya ada dua. Satu nama Indonesia, satu lagi adalah nama bawaan dari sana. Nama saya Leong Hong. Kalau Hokkien dia Leong Hong. Kalau Mandanya Teng, jadi Teng Leong Hong. Kalau Mandarin itu Teng, Teng Lung Hong. Dan kemudian saya menamatkan S1 saya tahun 2005 di Setiabudi, sekarang UGD, Universitas Buddha di Karawang Cinangkrang. Kemudian saya juga menamatkan S2 saya tahun 2022 di Universitas Buddha, jadi Magister Akuntansi, jadi masih menengah. Nah sekarang saya ambil lagi S2 tapi agama di Sriwijaya STA dengan Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya di Serpong. Sekarang memasuki semester 2. Selain saya kesibukannya kuliah, saya juga bekerja. Kuliah Selasa sampai Jumat online. Kemudian saya juga sempat bekerja saya di Midea. Midea itu elektronik yang dari China, tapi saya di Porwadinya. Jadi Midea itu punya manufacturing dan dia punya Porwadi. Namanya adalah Midea International Logistics. Kantornya di Juanda, Jakarta Pusat ya. Yang mana nanti kemungkinan akan pindah ke Karawang atau Cikarang untuk kantornya. Selain itu, di sela-sela kesibukan itu saya juga berusaha untuk sharing dhamma, karena itu merupakan bekal saya, deposito saya untuk setelah kehidupan ini selesai. Topik yang saya angkat hari ini adalah Isa dan Macarya. Ini berdasarkan dari Sutta Sang Buddha, di mana itu adalah percakapan antara Raja Dewa, Raja para Dewa, yaitu Saka dan Sakyamuni Buddha. Artinya percakapan ini adalah bukan percakapan sekedar percakapan biasa kayak kita bercakap-cakap seharian, tapi seperti kita sharing dhamma. Jadi Raja para Dewa Saka yang berdiam di surga Tawagimsa. Berarti kan kalau surga itu ada 6 ya. Pertama adalah Catu Maha Rajika. Naik lagi ke atas adalah Tawagimsa. Naik lagi ke atas Yama. Naik lagi ke atas itu Sita. Naik lagi Nimanarati. Yang terakhir adalah Paranimita Rasa Rati. Di mana di tingkat atas itu adalah berdiam Raja Mara. Jadi Raja Mara itu yang dulu mengganggu Sang Buddha pada saat sebelum akan mencapai belas sempurna, itu berdiam di surga tingkat atas, tinggi tingkatannya. Jadi Raja Mara ini sangat sakti. Dewa Indra pun kalau ketemu Dewa Indra itu Raja Saka ya, ketemu Raja Mara itu agak khawatir karena dia sakti. Terlihat dari perbedaan tingkatan pasti juga usia. 1 hari 1 malam di alam manusia. Di surga yang paling bawah yaitu Catu Maharaja Kaika atau Catu Maharaja Rajika, itu ada 50 tahun. Jadi kalau kita 50 tahun di sana baru 1 hari 1 malam. Naik lagi ke atas 2 kali lipatnya. Berarti di surga Tawagimsa 100 tahun usia kita di sini. 1 hari 1 malam di Tawagimsa. Naik lagi ke surga Yama. Tadi 100, 200 tahun usia manusia. Di sana baru 1 hari 1 malam. Naik lagi 1
sampai ke Tusita 400 tahun, naik lagi 800 tahun, sampai yang paling tinggi 1600 tahun di surga para wanita pasangan. Itu adalah diamannya Raja Mara. Artinya kalau kita bagi, sejak Pangeran Siddhartha mencapai penanganan sempurna dan parinibbana 2568 tahun yang lalu, bagi alam para nimita wasana, yaitu alam Raja Yama, baru 1 hari setengah. Masih baru di sana. Saya baru mengganggu Pangeran Siddhartha menjadi Buddha itu belum ada 2 hari. Belum ada 2 hari. Jadi Raja Mara ini senantiasa mengganggu pengikut Sang Buddha. Karena dia, apa sih tujuannya? Kalau orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya tidak ada orang yang melebihi saya. Saya nggak mau Pangeran Siddhartha udah menjadi sama Sang Buddha, murid-muridnya menjadi sama-sama menjadi suci, ngalahin saya nggak mau. Itu pola pikir Raja Mara di segalanya. Dia berpikir, ini mah baru 2500 tahun di alam, saya baru 1,5 hari. Masih banyak waktu saya untuk mengganggu murid-murid Sakyamuni Buddha. Tapi Sakyamuni Buddha sudah mengajarkan kita, sudah meninggalkan ajaran yang luar biasa. Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma. Artinya, saya udah tahu, ini murid-murid saya akan diganggu. Ini bahasa seharinya ya. Saya tahu murid-murid saya akan diganggu nih sama kamu. Maka saya tinggalkan ajaran saya. Karena kalau ajaran saya udah nggak ada, maka akan terjadi kiamat. Kiamat di alam manusia mungkin baru beberapa tahun di alam Raja Mara. Artinya apa? Kita sebagai siswa-siswa murid Sang Buddha harus bisa memiliki sadar yang sangat kuat, harus bisa memiliki wirya yang kuat supaya Buddha Dhamma tetap lestari. Nah, oleh sebab itu, kalau saya secara pribadi, saya ingin mengupgrade diri saya dengan kembali sekolah lagi supaya mampu atau bisa mempelajari sutta-sutta Sang Buddha. Dan memang nggak harus sekolah untuk belajar Sang Buddha, kita bisa belajar download ada di Dhammacita, ada di Samadipala, banyak website-website yang bisa kita gali untuk mempelajari sutta Sang Buddha. Saya lebih tertarik kepada sutta karena di sutta Sang Buddha itu inti, kalau kita bagi umat awam ya, Romo Pandita ke bawah dalam pengertian upasaka upasika, itu adalah sutta yang harus kita pegang. Karena sutta itu ibaratnya kita ngobrol sama anak kita, keluarga kita, kemudian dicetak. Begitu pula kan Sabda Sang Buddha, di mana Siddham Agung Samaya yang pertama yang hanya Biku Ananda mencapai 1 hari sebelum tidak mencapai arah yang mengulang sutta. Kalau yang mengulang Vinaya yang ada paling, yang mengulang Abhidhamma yang ada mahasiswa. Sutta yang dicatat sampai dari sekarang di dalam Pitaka dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, walaupun mungkin belum semuanya, yang terdiri dari 21.000 bacaan. Karena kita mengetahui korban Sang Buddha ada 84.000, kita sebutnya 84.000 pintu Dhamma, terbagi menjadi 3, Sutta 21.000, Winaya 21.000, Sutta 21.000, dan yang paling banyak adalah Abhidhamma 42.000. Makanya kalau belajar Abhidhamma, kita harus mempersiapkan diri kita, ibaratnya kita mempersiapkan memori di dalam hati dan pikiran kita spesifik, khusus. Karena kalau belajar Abhidhamma setengah-setengah, nggak masuk. Kebetulan saya waktu mengikuti pelajaran Abhidhamma, bentrok sana bentrok sini, 1 kali nggak ngikutin, putus dia. Maksudnya koneksinya itu agak berkurang. Akhirnya saya izin, saya tidak mengikuti lagi. Nah, di dalam pembelajaran hari ini, sharing Dhamma, Isa dan Macarya, berdasarkan Saka Panasutta. Saka Panasutta. Sutta, Saka itu adalah merujuk kepada Raja para Dewa, Saka. Pana
Pana itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Jadi raja para dewa saja yang usianya 100 tahun, usia kita di sana baru 1 hari, mengajukan pertanyaan. Saka Panasutta itu terdapat di dalam 3 nikaya. 3 nikaya atau bisa disingkat dengan 3 nikaya 21. Syairnya Mahawaga dan 3 nikaya 14 sampai dengan 23. Nanti bisa dibaca. Raja para dewa Saka Panasutta ini terjadi karena adanya muncul keinginan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut. Jadi kalau kita menyelam lebih dasar, dewa yang lahir di alam dewa itu belum semuanya mencapai pemahaman dalam. Jadi kita bersyukur lahir di alam manusia ini, kita mampu atau bisa belajar dalam. Kalau dewa itu kita tahu bahwa di sana lebih banyak menikmati kesenangan, menikmati karma baiknya semasa kehidupan sebelumnya. Begitu habis, lahir lagi entah jadi di alam manusia atau 4 alam apa ya, kita nggak tahu perbuatannya dia. Yang pasti usianya lama, dan dia pun harus mengupgrade. Dia pun punya pikiran, kalau saya meninggal, habis masa usia saya, ditandai dengan bajunya mulai udah usang gitu ya, auranya mulai udah menimbulkan aroma dari badannya dan mulai muncul kerutan-kerutan. Itu berarti gak lama lagi usia dia akan habis. Jadi dewa itu nggak ada di sana memberi, karena mereka itu dengan kekuatan pikirannya mampu menciptakan bajunya itu bersih, nggak ada noda, mampu menciptakan badannya harum, mampu menciptakan wajahnya awet muda. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak? Kira-kira saya umur berapa? Ada yang tahu? Iseng aja nih. Kira-kira saya umur berapa? Iya, 40-an. Ada yang lebih spesifik, belakangnya 4 berapa? 43. Tambah 2. 45 saya. Agustus 46. Nah, tetapi di sisa umur saya bilang ya, kita ingin semua tidak ingin terjatuh ke dalam 4 apa ya? Paling tidak lahir lagi kembali ke alam manusia dan bertemu ajaran Sang Buddha. Itu yang sulit. Bagaimana kalau kita lahir jatuh ke keluarga yang bukan Buddhis, jatuh keluarga yang berbeda keyakinan, sulit bertemu ajaran Sang Buddha. Kalau karma baik kita nggak cukup, nggak akan kita ada di sini bersama-sama sharing dhamma kan? Karena ajaran Sang Buddha itu harus cukup timbunan karma baiknya dan baru kita bisa sama-sama bersih. Kalau tidak, yang ada bencana. Contoh, misalkan saya sharing dhamma ke aliran lain, pulang-pulang masuk rumah sakit. Kamu ngajarin apa? Nggak bisa diterima. Kamu ngajarin apa? Ya kan, nggak masuk akal. Itu sulitnya. Walaupun sekarang banyak para ilmuwan maupun agama lain yang sudah memilih agama Buddha dan mulai mempraktekkan. Contohnya mereka mulai mempraktekkan meditasi. Ya kan? Mereka mempraktekkan meditasi sebenarnya sudah diajarkan oleh guru kita sejak Buddha. Cuma labelnya saja bukan agama Buddha bagi mereka. Lanjut. Saka Dewa Saka, raja para dewa itu, dia berpikir, saya nih kalau mau ketemu Sang Buddha sulit. Nah, jadi raja para dewa saja nggak gampang ketemu Sang Buddha, nggak gampang. Sedangkan siswa-siswa Sang Buddha, waktu zaman Sang Buddha itu bisa menemui Sang Buddha langsung. Itu keunggulan di alam manusia salah satu. Raja para dewa Saka, dia nggak akan berani untuk menemui Sang Buddha secara langsung. Dewa itu harus bareng-bareng begini, nggak bisa secara langsung. Apalagi kalau Sang Buddha lagi meditasi, nggak akan bisa menembus konsentrasi dalamnya kesadaran pencerapan batin Sang Buddha. Nggak ada yang bisa. Jangankan dewa ya, makhluk-makhluk asura yang dihantu itu nggak akan bisa menembus aura di patahan Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu kan seperti kita tahu pada saat mencapai pengenalan sempurna memancarkan aura yang luar biasa. Nah, itu adalah
dari rambut, kuku, tulang, ya, darah dan segala macam, itu mencerminkan bahwa tubuh Sang Buddha adalah tubuh bersih, tidak ternoda saat upadisesa nibbana, karena masih ada di tubuh. Pada saat parinibbana, upadisesa nibbana. Pencapaian demikian murni, yaitu mohon maaf, sampai jam berapa? Takutnya gak bagus. 11, oke, siap. Berarti kurang lebih antara jam setengah 11 sampai 11 kurang 15 kita mau izin ada sharing tanya jawab. Jadi kita tidak mendengarkan saya sharing terus nanti khawatirnya pada tidur. Tapi kita ada interaksi. Oke. Jadi Raja Dewa ini, Dewa Saka itu berpikir, kalau saya nggak bisa mengganggu, tanda kutip mengganggu itu langsung ketemu Sang Buddha, bagaimana cara saya untuk bisa ketemu Sang Buddha? Oh, Dewa Saka cerdas. Oke, kalau gitu saya mengajak para menteri saya dan juga mengajak para dewa di 33 alam. Karena kenapa nggak ngajak yang di Dewa Yama, tapi malah banyak yang dibawa? Karena kekuasaan Dewa Saka adalah dari Tawakimsa ke bawah, yaitu Catu Maha Raja Gayika atau Catu Maha Rajika. Artinya kalau ke atas nggak bisa, kayak kita mah nggak ada akses gitu ya, aksesnya kebatas gitu. Begitu naik Raja Dewa, ya kan, Sinara kalah gitu kan, Sinara kalah, Sulai kalah, turun lagi gitu. Terus kalau saya mengajak para menteri saya, kalau saya mengajak 33 dari para dewa di 33 alam di para Catu Maharaja Gaika, saya datang ke Sang Buddha, tidak bisa juga membangunkan Sang Buddha dari meditasi. Bisa. Dia pikir, wah kalau gitu saya ajak dari alam gandama. Jadi kalau kita baca Aradhana Dewata, kan kita tahu ada mengundang para dewa, mengundang Yaka, Gandaba, dan Naga serta Dewa Bumi ya. Gandaba ini sebenarnya alam dewa, tapi dia tinggalnya rendah. Dewa-dewa di alam Tawakimsa yang melanggar sampai mampu berat segala macam atau pelanggaran sila-sila yang sudah ditetapkan, dia akan diusir turun ke alam dewa tingkat rendah di kaki gunung Semeru. Jadilah Gandaba, alam Gandaba. Nah, di alam Gandaba ini Raja Saka sangat dihormati karena kan lebih tinggi dengan. Kemudian dia pikir kalau yang paling bisa untuk tanda kutip menemui Sang Buddha sebelum saya masuk adalah dengan mengajak yang namanya Pancasika. Pancasika ini seorang dewa. Dia mempunyai alat musik kecapi dari kayu beluwak kuning, kayu yang langka, dan dia mahir bermain musik kecapi. Kalau saya ajak dia, kemudian dia nyanyi, mengumandangkan syair-syair lagu. Karena kan di dalam meditasi kita masih bisa mendengar, mencium aroma segala macam. Artinya syair-syair yang dikumandangkan pun pasti terdengar Sang Bagawa. Artinya Sang Bagawa akan menghentikan meditasinya dan bertanya. Itu salah satu bentuk supaya ketemu Sang Buddha. Akhirnya Dewa Saka bersama para menteri dan 33 alam dewa, dewa-dewa 33 alam dewa datang menemui Pancasika. Pancasika ini kaget, waduh, tuanku, mengapa kamu, apa Anda datang menemui saya? Gitu kan? Karena kan dia lebih rendah dengannya. Dewa Saka bilang, kamu bantu saya. Kurang lebih bahasa gitu ya. Kalau bahasa di Sunda itu kan bagus gitu kan. Kalau saya bahasanya sehari-hari kita ya, kamu bantu saya untuk ketemu Sang Buddha. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Begitu. Akhirnya siap tuanku, nggak mungkin dia menolak. Siap. Saat itu Sang Buddha sedang
sedang berada di ini. Saat itu Sang Buddha sedang berada di Magadha, di timur dari Rajagaha, dekat desa Brahmana. Nama desanya yaitu Ambasandha, di Gua Indasana. Nama guanya Indasana. Jadi dalam gua kita bisa membayangkan yang namanya gua itu pasti nggak besar, gelap karena belum ada penerangan. Ya apa? Ada penerangan pun di dalam gua pasti gelap. Sinar yang masuk seadanya. Berarti remang-remang menuju gelap. Sang Buddha ada di sana, kemudian lagi meditasi. Setelah Dewa Indra merada, jadi Dewa pun dia harus merada. Di mana Sang Buddha berada? Cara merada Sang Buddha adalah dengan mencari sinyal yang kuat dan cahaya yang mampu menembus langit. Itu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa. Kayak kita kan natokin titik Gmaps. Dewa pun sebenarnya sudah melalui Gmaps, diaplikasikan ke dalam teknologi sekarang. Itu Gmaps sebenarnya. Cuma Gmaps-nya pakai kekuatan abinya. Kalau kita kekuatan teknologi, itu sebenarnya Gmaps. Oh, Sang Buddha di sini. Titiknya sesuai, udah pasti nggak salah. Saya datang ke sana. Baru ngundang bareng sama teman-teman Dewanya. Udah, begitu sudah sempat udah merada Sang Buddha ada di di Magadha, kemudian di Gua Indasana. Jadi sangat tepat sekali. Begitu dirada kok muncul tuh Sang Bagawa sedang menetap di Magadha bagian timur. Raja bagian timur Rajagaha. Nama desanya Ambasandha, di utara Gunung Media. Itu muncul semua. Itu hebatnya abinya dari Dewa. Cuma provider nggak laku saya. Langsung muncul, ini gambar Sang Buddha gitu. Nah, bersama para dewa datang kedua, dia berani masuk dewa itu. Dia berani masuk. Saya pernah baca di salah satu sutta, namanya Ambali Sutta. Nanti boleh di-searching ya. Di Ambali Sutta itu menceritakan ada seorang yang mana bernama Ambali. Dia menyangkal pertanyaan Sang Buddha, singkatnya gitu. Di sutta itu disebutkan, sekali lagi Sang Buddha menyangkal, maka disebut Wajrapani. Bodhisattva Wajrapani atau kalau di aliran Tantra Dhammapada akan menghajar kepala Ambali sampai hancur, karena dia sudah menyangkal pertanyaan Sang Buddha. Harusnya jawabannya dibilang tidak. Jadi kalau kita merujuk ke sutta, Ambali Sutta, jadi Sang Buddha sendiri pun di dalam sutta itu disebutkan ada yang namanya penjaga. Jadi kalau orang yang sudah mencapai kesucian tanpa kita minta pun, para bodhisattva, calon Buddha atau dewa-dewa dari tingkatan tinggi itu datang melindungi. Sebenarnya itu salah satu sebab kenapa para dewa yang masih tingkatan di bawah sampai dekat sebelum Sang Buddha mengizinkan. Itu aturan yang dituliskan seperti itu. Jadi harus Sang Buddhanya mengizinkan dulu, baru boleh. Kalau tidak, mengganggu. Kayak contoh tadi di Ambali Sutta, boleh searching. Itu Wajrapani akan menghajar Ambali Sutta karena dia sudah menyangkal pertanyaan Sang Buddha. Sampai sekali menyangkal, 2 kali menyangkal. Yang ketiga kalau dia menyangkal, dia akan digebuk oleh Wajrapani di spiritualisme. Dia melihat si Ambali ini bahwa itu ada bodhisattva gitu. Cuma dia berani menyangkal sampai saat Bodhisattva menggebuk. Di pertanyaan ketiga dia baru jawab jujur. Nanti kalau kita kembali lagi saya akan bahas Ambali Sutta. Sangat seru juga. Waktu itu saya sempat sharing bahas itu di Wihara Siddhartha yang di Pondok Galuh. Sempat bahas itu. Nah, akhirnya Pancasila yang dari tadi Gandapa yang bilang Pancasila, dia memainkan alat musik kecapi. Dia pikir kalau saya dekat dengan Sang Buddha, jaraknya memainkan kecapi, Sang Buddha terganggu. Kalau saya terlalu jauh juga nggak kedengeran. Saya harus mengambil majimah, jalan tengah-tengah. Jadi sayup-sayup. Orang kalau keras mungkin nggak enak kedengarannya. Kalau jauh nggak kedengeran, jadi harus sayup-sayup. Harus sayup-sayup. Dia mengumandangkan Pancasila ini adalah suatu syair yang untuk mengagungkan Buddha, Dhamma, dan para arahat.
dan dia juga memandangkan syair lagu curhatan dia curcol. Pancasila ini curcol, karena dia naksir sama seorang gadis dari golongan Gandharva juga. Tapi gadis ini melirik kepada dewa lain, maksudnya dewa di Gandharva juga. Dia pernah nyatakan tapi ditolak. Akhirnya dia melantunkan syair memuji sang Buddha juga mengenai tentang diri dia yang terlibat dalam perasaan itu. Akhirnya sang Buddha mulai mendengar, sebenarnya sih sang Buddha tahu bahwa dia akan itu ada dewa saka akan menemui sang Buddha tahu, cuman tetap harus ada aturannya. Begitu mendengar syair yang dilantunkan oleh si Pancasila ini, sang Buddha bilang pakai kalimatnya, kamu silakan ke hadapan saya, ya kan, ada apa? Gitu kan. Ngomong cerita kayak tadi, ya kan, bahwa sang Buddha itu pada saat di tepi Sungai Nyaranjara, kita ingat 1 hari sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha Pertapa Gautama melemparkan mangkuk. Mangkuk itu diberikan oleh dewa dari Catu Maharaja Kaika, ya kan? Jadi 4 raja dewa, satu dari alam 33 dewa itu memberikan mangkuk 4, masing-masing 1 diberikan, kemudian dengan diterima semua oleh Pertapa Gautama dan dilebur menjadi 1 mangkuk. Pertapa Gautama walaupun belum mencapai penerangan sempurna sudah memiliki hatinya, dilebur jadi 1 mangkuk. Itu digunakan untuk menerima. Kemudian mangkuk itu dilemparkan ke Sungai Nyaranjara. Jika mangkuk ini tidak melawan arus, artinya ke bawah kanyut, saya tidak bisa mencapai penerangan sempurna. Kalau mangkuk ini saya lempar tapi bisa melawan arus, berarti dia di tempat. Berarti saya ada indikasi bisa mencapai penerangan sempurna. Seperti kita tahu disebutkan di situ mangkuk itu melawan arus. Ternyata di situ ada Pancasila. Pancasila ada di situ. Dia tahu bahwa dulu waktu Pertapa Gautama di tepi Sungai Nyaranjara, kemudian istilahnya hampir meninggal, kemudian ditolong oleh gembala, ya kan? Saya ada di situ. Dia bilang begitu. Dan di situ saya mengagumi sang Buddha. Dia bilang begitu. Akhirnya pas ditanya ada apa kamu kesini, ya kan? Setelah ngobrol, baru dia ngirim sinyal ke Dewa Saka si Pancasila. Pancasila, saya udah boleh masuk belum? Gitu. Jadi harus ada ini dulu nggak bisa langsung masuk, nggak bisa. Nah, oke, Dewa Saka silahkan Anda masuk gitu. Jadi ada protokolernya. Nah, pada saat para Dewa Saka, para menteri Dewa Saka dan 33 dewa itu datang, gunung di mana yang tadi yang namanya Gunung Wedia yang di desa Ambasanda itu bersinar luar biasa. Kita tahu dewa itu mempunyai aura yang kuat, bersinar terang. Kita bayangkan Dewa Saka, Raja para Dewa, kemudian para menterinya dan 33 alam dewa itu juga betapa terang benderangnya mengalahkan sinar matahari. Apakah itu bisa dilihat oleh masyarakat sekitar? Bisa. Masyarakat heboh. Mungkin kalau dulu ada handphone bisa direkam. Terus diupload gitu kan. Ini bukti keagungan sang Buddha gitu kan. Dewa aja menemui sang Buddha. Makanya disebut guru para dewa dan manusia, Sata Dewa Manusana. Sata guru, dewa manusia itu manusia, ya kan? Jadi dewa guru para dewa dan manusia, Sata Dewa Manusana, ya kan? Sata Dewa Manusana. Kemudian apakah hutan terbakar? Kata masyarakat, karena terang banget, kalah matahari. Sampai akhirnya heboh, ya kan? Ternyata itu adalah yang muncul para dewa. Jadi zaman dulu itu manusia itu bisa melihat dewa. Kalau sekarang pun bisa, cuman hanya yang mempunyai kemampuan tertentu.
kemampuan yang dilatih saat ini atau kemampuan lahir. Dewa itu sangat cemerlang. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga, kalau ada, mohon izin ya kalau saya salah atau menyinggung, ada seseorang mengatakan tubuh saya bisa dimasuki dewa, tubuh saya bisa dimasuki dewi. Saya agak bicik-bicak, ragu. Karena tubuh kita kotor. Secara alam kita ada di bawah alam dewa. Dewa sana aja nggak berani naik ke atas, ya kan? Apalagi dewa yang masuk ke tubuh kita yang kotor. Kalau berkomunikasi, kalau meditasi kemudian bisa bercakap-cakap, masih mungkin. Karena secara gelombang elektromagnet masuk akal. Tapi kalau sampai dewa masuk ke tubuh kita, dewa A, B, C, dan sebagainya, kalau saya pribadi tidak membawa atribut apapun, ragu kalau menuju ke ajaran Sang Buddha. Dewa nggak mungkin masuk ke tubuh manusia. Mau Ciaca, mau siapapun, saya nggak ragu. Mohon maaf, ini pendapat saya. Semoga saya pendapatnya salah, gitu kan. Kalau kita menuju ke ajaran Sang Buddha, agak sulit menimbulkan keyakinan atau sadar dewa bisa masuk ke tubuh manusia. Begitu, agak sulit. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian dewa Saka ini setelah diundang masuk, ya kan, menghormati Sang Buddha, Pradaksina dia tadi duduk di menetap di posisi duduk posisi. Itu gua yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadi sempit menjadi lebar dengan kekuatan abinya. Sebenarnya Sang Buddha sendiri pun bisa untuk membuat gua itu menjadi jauh lebih bagus. Cuman untuk apa? Saya hanya untuk bermeditasi. Untuk apa saya menguatkan abinya? Jadi itu hanya kalau Sang Buddha menguatkan abinya itu nggak sembarangan. Seperti kita tahu pada saat pertama kali abinya yang hanya dimiliki oleh seorang Buddha sama Sang Buddha yang Makapatihariya. Dari pinggang tubuh setengah badan ke atas keluar api, pinggang ke bawah keluar air 500 pancuran, dan sebaliknya dari pinggang ke atas keluar air, dari bawah ke atas keluar api. Itu yang hanya dimiliki oleh Sang Buddha untuk meyakinkan warga di Kapilavastu. Karena nggak yakin. Jadi kita melihat Sang Buddha luar biasa karena kita udah tahu ceritanya. Kayak di film. Oh ini jahat, ini baik. Karena kita tahu skenario. Coba kalau kita ada di situ, Sang Buddha hanya pakaian jubah yang bekas mayat. Kemudian bilang, orang-orang bilang, saya ini sudah mencapai, percaya nggak? Nggak percaya pasti. Apa yang bisa menimbulkan percaya? Yaitu abinya. Jadi kita coba bayangkan mindset kita ada di sana, kemudian saat itu, di zaman itu, mendengar berita, oh Pertapa Gautama ini udah sama Sang Buddha loh. Percaya nggak? Saya nggak percaya. Dia anak raja lo nggak mungkin nggak mencapai, belum. Jadi dengan memunculkan abinya itu, Sang Buddha mengetahui batin orang banyak yang nggak percaya, meragukan kemampuan itu, maka dimunculkanlah abinya. Abinya yang hanya dimiliki oleh Sang Buddha. Tapi yang ada Sang Putra dan ada Manggala pun bisa sebenarnya kemampuan itu, cuma tidak sesempurna Sang Buddha. Dan bahkan kita tahu di riwayat Sang Buddha, air dari pancuran tubuh Sang Buddha itu ditampung dan diusap ke wajah istri Pangeran Siddhartha. Karena kan sedih ya ditinggal waktu kita sekelas balik ya. Waktu ditinggal Pangeran Siddhartha untuk meninggalkan untuk bertapa, nangis sampai matanya buta. Nah, begitu air itu ditampung, diusapkan ke ibunya Arabula, ajaib, mata itu bisa melihat kembali. Dan akhirnya nanti menjadi biru. Kita lanjut. Nah, akhirnya para dewa juga sama mengambil Pradaksina, berduduk di posisi. Dewa Saka mulai bertanya. Di dalam sebenarnya ini agak panjang. Nanti kalau nggak cukup waktunya, saya sambung di pertemuan berikutnya jika saya ada yang tahu. Karena agak panjang sekali. Saya 10.30 atau 10.45. Kalau belum selesai nanti saya up dulu, saya tanya jawab. Ke kesempatan berikutnya saya sambung kembali Kakak Panasutan. Nah.
Sutta ini menceritakan tentang percakapan Buddha Gautama dengan Raja Paradewa. Raja Paradewa atau Saka itu bertanya tentang asal mula timbulnya konflik, frustasi, dan penderitaan. Wah, gimana Romo? Kan udah dibahas di 4 Sutta Mulia tentang penderitaan. Ini penderitaan yang berbeda. Jadi kalau di Cattari Arya Sacani tentang duka, asal mula duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju dalam duka, dibahas tentang penderitaan, itu kan secara global oleh Sang Buddha. Tapi yang ditanyakan oleh Dewa Saka ini adalah yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan konflik, rasa frustasi, kemudian menimbulkan penderitaan. Jadi lebih spesifik. Dewa Saka itu singgasananya merasa, kenapa ya di alam manusia itu termasuk para dewa? Kita tahu bahwa di alam dewa dulu pernah terjadi pertempuran antara dewa dengan asura. Nah, itu pun sama. Jadi itu di alam dewa pun muncul kekhawatiran, suatu saat yang akan diserang. Itu muncul. Maka Dewa Saka ini harus tahu apa sih yang menyebabkan terjadi konflik, apa yang menyebabkan terjadi rasa frustasi, apa yang menyebabkan munculnya penderitaan. Tujuannya ini adalah untuk membuat dunia damai sejahtera, dan beberapa pesan penting di dalam Sakapana Sutta itu. Nah, kita harus tahu dulu Isa dan Maccariya itu dari bahasa Pali. Isa artinya ada perasaan cemburu atau iri hati. Jadi kalau kita ada rasa seperti tadi, itu masuk kategorinya Isa, ISS. Maccariya adalah pikiran-pikiran icik, pikiran-pikiran buruk yang membuat kita enggan melihat pihak lain lebih dibanding kita. Kata lebih di sini bisa lebih bahagia, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, dan sebagainya. Nah ini pasti dimiliki oleh orang, karena dia gak mau kesaingan. Jadi Maccariyanya tebal, Isanya tebal. Itu sudah tidak mau, itu bukan main-main. Dewa Mara itu sakti, sangat sakti. Para dewa di bawah itu takut kalau ketemu Dewa Mara. Di salah satu sutta yang berjudul Sutta Brahmani Mantanika Sutta, saat seorang Brahma yang bernama Baka, disombong, sayalah Brahmana yang kuat, saya Brahmana segala-galanya. Begitu muncul pernyataan seperti itu dari Brahmana Baka, Raja Mara senang, dia langsung datang. Sang Buddha pada saat duduk pada dalam manusia sedang duduk, merasa badannya panas. Berarti ini orang udah salah, ada hubungan karma. Sang Buddha datang ke sana. Nah itu nanti saya ceritakan di cerita berikutnya tentang Brahma Nimantanika Sutta. Jadi kalau kita membahas sutta itu sangat senang. Jangan kita melihat sutta panjang, aduh malas bacanya. Jangan. Justru disitulah pesan-pesan Sang Buddha yang harus kita cerna. Disitulah pesan-pesan yang ditulis 2560 tahun lapan itu dengan susah payah. Itu sangat baik. Nah, Isa perasaan cemburu atau iri hati, Maccariya adalah pikiran-pikiran licik, pikiran-pikiran buruk yang membuat kita enggan melihat pihak lain lebih berbahaya. Ini menjadi dua belenggu yang menjadi sebab utama ketidakbahagiaan semua makhluk. Rasa cemburu, rasa iri hati, kemudian pikiran-pikiran yang muncul ketika melihat tetangga sebelah, misalnya di mobil baru, punya segala-galanya, cantik segala macam, muncul dan kita mengikuti, berarti kita sudah masuk di sadar Maccariya. Hati-hati. Ada dua dharma di dunia, ini dan Otapa. Ada dua belenggu atau raguna, atau itu belenggu.
yang membuat kita bisa berbahaya kalau mengikuti itu yang kita lanjutkan. Dewa Saka kemudian bertanya. Singkat ceritanya, Dewa Saka ini sudah menghadap Sang Buddha dan bertanya. Itu saya spoiler di depannya, Isa dan Macarya itu. Pertanyaan pertama begini, Dewa Saka. Sang Bhagawa, dengan belenggu apakah makhluk-makhluk terikat? Jadi itu bukan hanya manusia, dewa, asura, dewa, manusia, asura, gandaba, naga, dan jenis apapun yang ada, dimanapun mereka hidup dengan kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan, memfitnah, dan dalam kedamaian, namun mereka masih tetap hidup dalam kebencian, menyakiti satu sama lain, bermusuhan dan memfitnah. Jadi, apakah yang menyebabkan seperti itu? Sang Buddha bilang, belenggu kecemburuan dan kepikiran yang membelenggu makhluk-makhluk sehingga mereka ingin hidup tanpa kebencian. Walaupun mereka hidup tanpa membenci, tapi dia memiliki Isa dan Macarya. Dua belenggu itu yang bisa menimbulkan konflik. Seperti sekarang kita tahu kan, orang di negara sana, kemudian kejadian-kejadian yang ada di negara kita, itu karena adanya perasaan pikir, ya kan, perasaan cemburu, iri hati, dan tidak senang, tidak puas melihat pihak lain lebih dibandingin diri kita. Kemudian Dewa Indra bertanya lagi, Dewa Saka, apa sih yang memunculkan kecemburuan dan kekikiran itu? Apa asal muasalnya? Dan bagaimana hal itu muncul? Karena adanya hal-hal tersebut muncul, karena tidak adanya hal-hal tersebut tidak muncul. Jadi pertanyaan Dewa Saka ini sangat kayak penyidik polisi ya. Bertanya A, bertanya B. Jadi sangat bertanya itu sangat apa ya, spesifik banget. Apa sih sebabnya muncul? Kenapa ini bisa muncul? Kalau ini muncul, kenapa? Kalau ini tidak muncul, kenapa? Sang Buddha bilang, Raja para dewa, kecemburuan dan kepikiran itu muncul karena rasa suka dan tidak suka. Isa dan Macarya itu muncul karena dua sebab, yaitu rasa suka dan tidak suka. Setelah dijawab Sang Buddha, ya kan, Sang Buddha menerangkan kenapa rasa suka dan tidak suka itu disebut asal muasal dari kecemburuan dan kepikiran. Karena dengan adanya perasaan suka dan tidak suka memunculkan pikiran berlebihan ke arah yang negatif. Kita setelah mendengar kalimat ini, kita paham, gitu kan. Tapi sebelumnya kita belum ngeh bahwa inilah penyebabnya munculnya Isa dan Macarya. Isa Macarya, kekikiran, kecemburuan dan kekikiran itu muncul karena rasa suka tidak suka. Masih belum puas, tanya lagi. Yang memunculkan rasa suka dan tidak suka itu apa? Karena adanya hal-hal tersebut muncul, tidak adanya hal-hal tersebut tidak muncul, ya kan? Mengapa sih bisa muncul hal-hal kayak begitu? Kenapa orang harus dari dia merasa cemburu, berpikir dia nggak suka, muncul rasa dari rasa suka nggak suka? Apa sih yang mendasari munculnya Isa Macarya? Ditarik ke bawah, yang menyebabkan Isa dan Macarya adalah rasa suka tidak suka. Kemudian ditarik lagi ke bawah. Apa yang menjadi dasar lagi? Yang menjadi dasar adalah keinginan. Kalau kita ingat Rodomo, loba dosa, keinginan rendah. Salah satu yang menyebabkan yaitu tangan. Karena adanya keinginan, hal-hal tersebut muncul karena adanya keinginan. Keinginan tersebut muncul, maka dia memunculkan suatu pemikiran suka tidak suka. Dari rasa suka tidak suka, maka akan muncul kecemburuan.
ditanya lagi sama dewasakan. Kalau keinginan itu muncul, apa yang menimbulkan keinginan? Kira-kira jawabannya apa? Apa yang memunculkan keinginan? Sang Buddha mengupas. Yang memunculkan keinginan itu adalah pikiran. Pikiran. Jadi dari pikiran memunculkan keinginan. Keinginan memunculkan rasa suka tidak suka. Baru memunculkan bisa dan macamnya. Begitu. Ketika pikiran memikirkan sesuatu, maka keinginan muncul. Ketika pikiran tidak memikirkan sesuatu, maka keinginan tidak muncul. Coba kita kupas. Contoh, ada mobil keluaran baru, mobil listrik, merek X misalnya. Wah, kalau saya beli mobil listrik, ini bukan berarti saya menyatakan hal negatif dalam pengertian. Ini bagi orang yang tidak mampu menghasilkan. Kalau saya beli mobil listrik, sekarang ada mobil listrik, saya beli mobil listrik, bisa hemat bensin. Muncul pikiran, berarti saya harus beli. Muncul ke keinginan. Waduh, tabungan saya ada kredit, BCK saya lupa. Waduh, saya nggak suka banget pikir kayak gini. Nah, pikiran, keinginan, rasa suka dan tidak suka. Contoh simpelnya. Akhirnya tetangga sebelah kiri, aduh, saya panas tapi saya ini. Dia beli saya enggak. Ya kan? Muncullah isa dan pacar. Jadi sebenarnya yang diajarkan Sang Buddha itu adalah kehidupan kita sehari-hari, di mana kita lupa menyadari hal itu. Kita bersering dalam sekarang, merefresh. Bukan saya lebih pintar, tidak. Kita sama. Cuman bedanya saya mempelajari duluan. Setelah kita sharingkan, memahami semua, dia akan mengerti. Itulah Dhamma. Sang Buddha bukan membuat Dhamma, tapi dikatakan menemukan. Jadi Sang Buddha ada atau tidak, Dhamma ada. Cuman kita sadar nggak bahwa itu adalah Dhamma. Di zaman Sang Buddha, aliran-aliran lain Brahmana, gitu ya. Ada dua aliran yang memahami sesuatu ekstrim. Satu, memuaskan nafsu, karena hidup cuma sekali, jadi kita harus puasin nafsu kita. Yang kedua, aliran yang menganggap hidup ini sekali, jadi kita harus menyiksa diri biar mencapai moksha, biar mencapai keberhasilan. Makanya zaman itu ada pertapa-pertapa yang nggak pakai baju, ya kan? Kemudian rambutnya juga udah seperti acak-acakan, keriput segala macam. Itu dianggap suci, karena dia sudah tidak seperti manusia biasa mengasuh diri melatih ekstrim. Kita pernah ada di YouTube, itu juga ada masih ya di YouTube itu. Kita melihatnya aja ngeri gitu kan, dengan rambutnya yang saya nggak bisa bilang apa kayak ODGJ gitu kan, yang lebih parah lah, yang cucinya putih-putih apa gitu kan. Tapi mereka dinamaskar, disembah segala macam, dimintai berkah gitu. Masih ada. Jadi Sang Buddha muncul melakukan majima, jalan tengah. Ini tidak membawa kepada pencapaian, tapi terserah kepada kamu semua. Jika kamu memahami ajaran saya, mengikuti saya, kamu mengikuti, silahkan. Kamu yang akan menerima pahalanya, kebajikan. Jika kamu tidak mengikuti, itu terserah kamu juga. Kamu yang akan menanggungkan. Nah, setelah adanya Sang Buddha, orang mulai sadar, banyak yang mengikuti Sang Buddha. Yang terjadi, Sang Buddha dibenci, dimusuhi. Banyak upaya-upaya untuk membunuh Sang Buddha. Banyak upaya-upaya untuk menjatuhkan Sang Buddha. Tapi Sang Buddha tidak gentar, karena yang saya banggakan adalah kebenaran. Kalau kita melihat sekilas ke dalam, dari 84.000 kelompok Dhamma, satu pun khotbah Sang Buddha tentang Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma enggak ada yang saling bertabrakan dalam pengertian
menyangkal kalimat dan lain-lain. Kenapa? Karena Sang Buddha dengan tulus, murni, ikhlas. Ya, saya katakan sendiri ini ikhlas. Seperti sebuah PBI, Panitia Buddha Indonesia. Sabar, tulus, ikhlas dan rendah hati, itu kata Romo Ketua, gitu. Kata Romo Katiga. PBI sabar, ikhlas, tulus dan rendah hati. Gitu. Tapi ini benar juga ya Romo Ketua. Karena kalau kita tidak sabar, kemudian kita diomelin orang atau apa, berantem. Oh benar tadi. Jadi kita harus edukasi kok, kita buktiin. Sabar, tulus. Kalau kita nggak tulus, ya kan? Ini cerita lucu nih. Ada seorang Dhammaduta datang ke suatu wihara, dikasih angpaunya, langsung dibuka di tempat. Kemudian habis bayar tempat digini, ini gak cukup untuk bensin dan tol saya. Aduh, terus tuh wiharanya sampai malu kan, gitu kan? Gak cukup. Itu berarti tidak tulus. Sabar, tulus, rendah hati. Kalau kita, wah PBI mah masih baru, misalkan, gitu kan? Wah Romo Sobani mah orangnya gemuk, gak bisa kurus, misalkan, gitu kan? Gemuk gak bisa kurus. Terus Romo Sobani mah baru belajar, apa? Kita harus rendah hati. Karena yang dinilai, yang dilihat bukan dari isi, tetapi dari apa yang disampaikan, dari apa yang mampu dicerna. Jangan sampai keluar pintu, dan masalah ini hilang, jangan sampai keluar dari pintu dalam masalah masih aman, keluar pintu wihara hilang. Keluar pintu dalam masalah aman, keluar pintu wihara aman, buka pintu mobil hilang, jangan. Jadi harus diingat, Isa dan Macarya itu timbulkan apa, atas pertanyaan siapa, dan disediakan oleh siapa. Karena saya melihat kalau baiknya, kalau misalkan, oh kata Romo Sobani, Isa Macarya begini, itu secara nggak langsung, ya, saya kemudian kalau baik. Oh ada dewa kan, wah ini Romo Sobani nih ngajarin yang benar tentang suta. Dari mana? Oh Sobani dari PBI, ya kan? Wah tambah poin. Nah, jadi tabungan saya juga untuk kehidupan berikutnya. Makanya Sang Buddha mengatakan berdana dhamma adalah melebihi segalanya. Karena orang yang di saat muncul pemikiran-pemikiran tidak baik itu mampu merefresh pikirannya. Tanpa diminta pun alam semesta bereaksi. Ingat alam semesta bereaksi. Dan orang yang menyampaikan itu akan menjadi karma baik. Artinya setelah dari saya, Bapak Ibu memahami dan menyampaikan kepada yang lain, karma baik. Itulah salah satu ajaran Sang Buddha. Dari Sang Buddha kepada murid-muridnya ditulis, dibaca sampai dengan saat ini. Karena kalau tidak ada peninggalan, hanya dari mulut ke mulut saja, itu hilang. Nggak ada bukti otentik. Dan bukan hanya bukti otentik, dipraktekkan mencapai keberhasilan. Itu yang namanya ajaran benar, ajaran sejati. Nah, seperti tadi, kita kembali ke mobil listrik ya. Pada saat muncul pikiran, kemudian muncul keinginan, kemudian muncul rasa suka nggak suka, sampai menimbulkan Macarya. Itulah salah satu sebab kecil yang memicu Isa dan Macarya. Nah, jadi waktunya sudah habis. Pikiran, keinginan, rasa suka tidak suka memunculkan Isa dan Macarya. Ada sambungan di bawah. Nanti ke pertemuan selanjutnya, kalau saya berjodoh, ada karma baik, saya akan bahas lanjutannya. Jadi kita batas sampai pikiran dulu. Ya, seperti tadi sudah jam 10.35. Demikiannya saya sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, kita sharing dhamma, baik mengenai materi ini atau di luar materi lain, tidak apa-apa. Dipersilakan. Ya, silakan. Nanti Pak disebutkan namanya. Ya. Nama saya Doni Pak. Jadi saya mau tanya ini.
Buddhis itu sadar setiap saat. Gitu. Jadi nanti saya kasih contoh aja ya supaya lebih gampang. Saya mungkin udah punya keluarga, punya satu anak, dia masih kecil, baru mau masuk SMP. Nah, di sini tadi kan mau bilang bisa jadi mimpi, saya pikir atau pikiran itu bisa timbul karena rasa suka biasa. Rasa suka bisa timbul karena ada keinginan bisa timbul karena pemikiran. Ada orang yang mengkaitkan antara saya setiap saat dengan pemikiran sebenarnya itu, sehingga ya kan saya mungkin melihat mungkin saya punya tabungan yang seperti ini mobil listrik bagus loh, ingin misalnya, dan mungkin hobi otomotif, tapi ini kan ada kebutuhan untuk anak misalnya, sehingga ya kan tapi kan kebutuhan anak masih lama, biasa kita nak mungkin 8 bulan atau apa, tapi ini mobil listrik waduh gimana jadi ini mungkin minta masukan dari orang pandangan istilah sadar setiap saat itu apa udahlah saya beli dulu deh, saya punya ingin untuk beli mobil, saya beli dulu supaya bisa suka besok, atau sadar ini saya sadar ini saya dulu kok sampai sekarang, ke depannya mungkin tiba-tiba kan kita nggak tahu ke depan seperti apa ya ekonomi ini atau apa, malah terjerembab, nggak bisa membayar, nggak ada mobil mau jual juga entah dia susah ya. Jadi yang di sini sadar setiap saat dengan pemikiran supaya bagaimana sih melatih pemikiran itu toleransinya hubungan itu untuk lebih pandangannya lebih seperti apa seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi begini, pertanyaan Ko Joni nanti saya jawabnya berhubungan dengan agama dan rancangan keuangan. Karena ini berhubungan dengan rancangan keuangan. Jadi gini, Pak Joni, sadar setiap saat itu mengidentifikasikan, mengajarkan kepada kita apa yang kita lakukan, pikiran, ucapan, perbuatan, kita sadar. Kita sering mengenal istilah, wah dia mah nggak sadar, artinya apa yang dia lakukan menyimpang. Tapi kalau saya menganalisa pertanyaan Ko Joni, itu lebih kepada internal, benar nggak Ko? Jadi di saat dimana ada suatu keinginan, kemudian ada selang waktu 6 bulan atau lebih ke depan untuk keperluan yang lain. Ya, dalam hal ini mungkin Ko Joni ya. Kalau saya boleh menyampaikan, keinginan kita ingin sesuatu wajar-wajar saja, sepanjang tidak merugikan pihak lain. Itu nggak ada masalah. Isa dan Macarya yang disampaikan di sini adalah lebih kepada kita iri, nggak senang kepada pihak lain. Artinya tetangga atau siapapun yang membuat kita merasa panas. Tapi kalau internal yang Ko Joni sekarang ini adalah dikombinasikan dengan sadar setiap saat dan manajemen keuangan. Artinya pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita sebaiknya seyogianya mengkalkulasi pengeluaran saya sekian, saving saya sekian, akumulasi selama berapa bulan ke depan sekian, dengan saya melakukan di luar rancangan saya, pasti dia akan menginfluensi atau mempengaruhi yang satu. Berarti bagaimana caranya supaya kita menginfluensi? Kita harus mendapatkan pemasukan yang lain. Jadi kalau ini bermasalah, aman ada yang ini, begitu. Jadi lebih ke arah kepada kalau bisa dan Macarya, kalau menurut saya tidak terkategori dalam yang ini, karena ini adalah internal. Karena yang dibahas Dewa ini adalah konflik dan yang terjadi di alam manusia yang parah. Dulu kan masih perang segala macam, udah punya kekuasaan, masih ingin meluaskan lagi dengan pertempuran, kemudian dengan segala macam yang bentuknya adalah menjajah, dan akhirnya muncullah
perasaan tidak puas, frustasi, dan penderitaan bagi para penduduk maupun masyarakat yang dijajah. Nah, kalau ke arah pojok itu saya lebih menyarankan agar bisa membuat safety tambah. Kalau saya menggunakan yang B, maka saya harus mempunyai cadangan yang C. Sambil berjalan itu harus saling support. Karena kalau kita hanya mengandalkan, oh yang B, saya yakin pasti aman. Benar yang saya bilang tadi tuh. Itu terjadi di saya masalahnya. Waktu dulu saya ingin sama seperti saya juga di suatu kendaraan. Istri saya udah bilang, kok dipikir dulu. Enggak, saya lanjut. Waktu kan masih usaha ya. Oke, ditipu orang. Karena produksi berdua ditipu orang. Sekian ratus ditipu orang. Oh bisa juga. Kita mau gimana ya kan? Karena buruh kita nggak apa-apa. Paling tidak yang bisa kita lakukan, kita mempunyai safety. Safety kita lakukan untuk mengcover segala sesuatu yang terjadi di luar perkiraan. Usaha saya jalan, ada mobil nggak ada masalah, tertutup, tiba-tiba orang nipu, ya kan? Perputaran cash flow nggak bisa, akhirnya harus dikontrak mobil yang satunya. Jadi harus benar-benar kodenya punya cadangan pemasukan yang bisa mengcover kalau terjadi. Kalau gitu, saya nggak usah beli dong. Kembali kepada pengemudi, kalau pengemudi bisa untuk mencadangkan ini, antisipasi aman. Jangan sampai, iya. Tapi kalau untuk di Samacaya, menurut saya nggak masuk, karena itu kan ke dalam internal kodoni. Ya, baik. Kalau itu mempengaruhi yang lain, tangga dan lainnya, baru masuk di Samacaya. Kalau gitu, begitu. Ya, boleh. Jadi kan memang keinginan itu kan sebagai pemikiran. Ya. Bagaimana supaya pemikiran kita dibuat benar, apakah dengan konsultasi seperti dalam Ruhian Dhamma atau dengan meditasi, atau mungkin untuk pemikirannya itu supaya tidak sampai terjadi istilah macam seperti itu. Betul. Nah, ini bagus tuh. Saya ingin memperdengarkan. Nah, suara ini, musik ini sih kita dengar. Apa yang langsung muncul di hati kita? Suatu ketenangan, kedamaian. Jadi, membaca parita, meditasi, itu pun kita lakukan. Tapi relaksasi, mendengarkan lagu-lagu yang membuat hati kita tenang, juga sangat disarankan. Karena kalau saya mendengar lagu ini dari dulu saya mendengar sejak saya masih tahun berapa saya ini ya, itu membuat itu merasa tenang sampai kita diam merenungkan gitu kan, seperti ini. Ini salah satu contoh ajaran Sang Buddha yang bisa kita praktekkan. Nah, kita sambil menyelami, sambil menghayati dari liriknya, musiknya, membawa hati damai, tenang, ini bisa kita lakukan. Kita akan selalu muncul kesadaran yang baik, itu sadar setiap saat, itu bagus. Kadang orang sadar setiap saat ketemu sesuatu di depan, ngedir mobil, dikepot, ya kan, langsung ngomel marah segala macam. Itu sadarnya hilang sesaat. Nah, kalau sadar setiap saat, begitu naik mobil dikepot dan mobil dikepot, sadarnya hilang sesaat, muncul lagi. Enggak mudah, tapi harus dilatih berulang-ulang. Romo, bisa dong, saya juga masih kadang hilang sesaat. Masih sadar hilang sesaat, karena masih berkutat pada saat kita nggak fokus, mikir A, B, C, tiba-tiba kita dikepot kaget, masih suka hilang sesaat. Saya nggak bisa menampilkan, wah saya udah hebat selama enggak. Tetap masih ada hilang sesaat. Tapi kita berlatih. Hilangnya jangan berkepanjangan. Hilang sesaat berkepanjangan, atau hilang sesaat balik lagi sadar. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau di rumah misalkan ada selisih antara suami istri,
sampai misalnya kemudian kata-katanya nggak enak, misalkan contoh. Marahnya sampai berhari-hari, berarti sadarnya hilang berhari-hari. Nah itu boleh tidak sadar sesaat, sadar setiap saat, boleh ditambahkan untuk membuat diri kita tetap sadar terus. Jangan sampai sadarnya hilang sesaat, jangan sampai sadarnya berhari-hari, jangan sampai, maksudnya jangan sampai hilangnya berhari-hari, tapi tetap, oh iya, saya walaupun saya benar, nggak salah itu benar, kita minta maaf benar, nggak ada salah, apalagi sama istri sendiri atau suami sendiri. Jadi munculnya keluarga yang ditayang, ya kan? Nah, jadi itu banyak ajaran Sang Buddha yang bisa membuat kita itu lebih menjalani hidup dengan tenang. Nah, gimana mau kalau kita menjalani hidup dengan tanpa adanya dukungan ekonomi? Jujur, kalau hidup tanpa dukungan ekonomi, saya pernah merasakan di saat sebelum menikah dari keluarga yang nggak ada, kemudian menikah mulai naik, sampai jatuh lagi, sampai meninggal lagi, saya pernah merasakan. Tapi satu, kesetiaan terhadap keluarga, dimanapun kita berada. Karena saya kan dulu di penerbangan itu ya, saya diekspor impor. Dalam keadaan istri saya lagi mengandung anak pertama, saya kadang sebulan nggak pulang, sebulan. Dalam keadaan akhirnya saya pindah kerja ya kan, sama saya ke tempat daerah-daerah lain juga. Saya bilang, tapi sila saya pegang, terutama sila ketiga. Saya pegang, ini yang paling vital, sila ketiga. Sila ketiga ini bisa menghancurkan rezeki kita. Nah ini tambahan saya. Sila ketiga ini, kami subicara warahmani sikap pada sama dia. Jangan sampai bocor, jangan sampai dilanggar. Percaya nggak percaya, sila ketiga yang dilanggar, rezeki itu nyungsep, pelan-pelan susah baliknya. Saya boleh mengatakan demikian karena dimanapun saya berada, saya berhasil mempertahankan sila ketiga. Walaupun jauh dari keluarga, sebulan, kadang sebulan setengah, gitu kan, saya berhasil. Saya berani menshare ini karena saya melihat dari teman-teman saya yang baik Buddhis maupun bukan. Kalau sila ketiga ini tidak dijalankan, dilanggar aja, nyungsep. Sila yang mudah dilanggar, sila yang mudah disadari, tapi dilanggar lagi, itu sila ketiga. Hati-hati, pesan dari saya. Hati-hati dengan sila ketiga. Gampang untuk berbuat melanggar, sulit untuk mengembalikan keadaan semula. Ya, terima kasih. Ya, yang lain silakan boleh. Masih ada waktu 12 menit. Kalau tidak, masih ada waktu 20 menit, saya lanjutkan yang tadi ya. Terakhir kita di pemikiran. Pemikiran muncul keinginan, rasa suka tidak suka, bisa mencari. Apakah berhenti sampai di pemikiran? Muncul pikiran? Enggak. Ada lagi di bawah penyebab dari pikiran. Itu yang disebut kecenderungan pada proliferasi. Susah ya? Proliferasi, tapi saya udah cari artinya. Kecenderungan pada proliferasi itu adalah perbanyakan bagian-bagian tubuh secara cepat dan peningkatan jumlah sesuatu. Contohnya, sekali lagi, kecenderungan pada proliferasi. Kalau kita bayangkan proliferasi itu PROLIFERASI. Coba pro-nya dibuang, rasinya dibuang hingga life, hidup. Proliferasi, perbanyakan bagian-bagian tubuh secara cepat dan peningkatan jumlah tubuh. Arahnya kemana sih? Sel tubuh. Pikiran itu muncul. Coba kita tarik ulang pada saat meditasi.
Pada saat meditasi, kita berusaha mengontrol pikiran. Pada saat mengontrol pikiran, jangan ada keinginan untuk mengontrol dengan kuat. Biar dia mengalir secara alami. Biar dia mengalir secara apa adanya. Semakin kita pegang, dia semakin liar. Semakin kita ikat, dia semakin berotak. Tapi semakin kita sadari, dia mulai melemah. Di saat pelemahan ini, dia masih bisa hilang, lenyap. Kadang sampai tidur. Nah, suatu meditasi mulai penuh konsentrasi jika muncul nimitta. Nimitta itu adalah gambaran suatu bentuk batin. Saya awal kaget sih, pada saat meditasi gitu ya. Saya bilang, kok ini ada kayak cahaya gitu ya. Perspektif muncul kiri kanan, pecah. Saya tanya ke Bante, itu kan kalau PP itu kan dia ada di Pusdiklat Bahasa Indonesia, home base-nya di Serpong, di Gading. Ada yang namanya Bante Ati Jagaru, Tera. Bante Ati ini kebetulan waktu tugas membahas tentang nimitta, saya narasumbernya Bante Ati Jagaru. Waktu itu saya melakukan Zoom Bante Ati dan teman-teman kuliah membahas tentang nimitta. Salah satu pertanyaannya tentang yang tadi saya bilang tadi. Pada saat saya lagi meditasi ini, dari sisi kiri dan kanan dia muncul cahaya dari besar mengecil. Tapi begitu sampai di depan dia pecah. Saya bilang, kenapa ya? Saya nggak mikir apa-apa gitu. Biasa kalau masih gini. Kayak sekarang gitu kan, ada muncul ini pecah gitu kan. Itu salah satu wujud nimitta. Banyak tentang nimitta. Sampurna juga sudah membahas tentang nimitta itu. Nimitta itu adalah kondisi batin di mana konsentrasi kita mulai terarah. Tapi jangan salah, jangan kita ikuti cahaya itu. Kalau kita ikuti lalu konsentrasi kita buyar. Jadi nimitta itu adalah kayak kita kamu ini sudah mulai terkonsentrasi, jadi tingkatin lagi. Begitu maksudnya nimitta. Bukan dia muncul cahaya kita ikutin, itu malah menghancurkan meditasi. Gitu. Singkatnya begitu kalau nimitta. Nah, yang dimaksud proliferasi ini adalah perbanyakkan bagian-bagian tubuh secara cepat atau peningkatan jumlah tertentu, di mana pada saat kita sebelum berpikir ada rangsangan dari tubuh kita, mendengar yang gak enak dari keindra kita, menciumnya gak enak, atau berucap yang gak enak, dia bisa mulai pikiran. Tiba-tiba di dalam perjalanan itu akan terbentuk suatu pikiran, muncul pemikiran dan keinginan. Ini memang agak mendalam. Saya mohon maaf kalau bahasanya kurang bisa dipahami. Karena ini memang adalah lebih mendalam. Pada saat kita melakukan atau menerima rangsangan-rangsangan perbanyakan sel dalam diri kita, saat emosi misalnya, darah begitu banyak mengalir dan meledak-ledak. Saat kita olahraga, pembengkakan sel kita lebih banyak, muncul pegel segala macam, muncul pikiran berat, dia akan tersambung ke pikiran-pikiran, akan tersambung kepada tadi keinginan, ya kan. Kemudian rasa suka nggak suka, misalkan kita olahraga, kita merasa kecapean, muncul pikiran kesel, dia kan saya kesel teman saya ini olahraganya bisa badminton, nggak pinter, bisa terus yang nahan bolanya, marahin temennya. Nah, itu salah satu bentuk bisa macare juga. Bisa macare itu dia begitu cepat, begitu kita ada proliferasi, dia langsung kepikiran, dia kan langsung ke keinginan, suka nggak suka, langsung cepret, bisa macare. Begitu cepat banget. Nah, kita diajarkan Sang Buddha, bagaimana caranya mengontrol hal itu. Benar kalau tadi bilang, sadar setiap saat itu benar, bagus. Dengan sadar setiap saat, kita bisa salah satunya cara untuk mengontrol bisa dan macare itu nggak muncul. Bisa dan macare itu nggak muncul dengan sadar setiap saat dengan cara kita berbuat baik, baca parita, melakukan kebajikan, meditasi, dan mendengarkan musik yang tadi yang membuat kita tenang. Coba bayangkan kalau musik yang kita dengarkan musik rock, yang orang yang teriak-teriak, yang orang yang musiknya kemana, nyanyi kemana, yang bikin suaranya kencang sampai serak-serak,
Apa yang kita rasakan setelah kita selesai mendengarnya? Pikiran itu mesti kayak yang budek gitu. Apalagi speakernya itu segede gaban, banget gitu kan. Jangan kan kita dengar ya, sih kayak kenceng suara gitu kan. Akhirnya emosi. Saya setiap hari dilatih untuk tidak emosi, karena setiap hari sekitaran subuh dan pagi saya sudah mendengarkan suara yang kencang. Saya nggak sebut. Dilatih. Sampai kalau kita ngomong nggak kedengeran. Masa di kuliah saya kenceng banget. Nah, jangan kita marah. Kita harus tetap bertoleransi. Kita harus tetap sadar latihan. Karena di jam tertentu bunyi juga. Belum lagi di sebelah rumah. Saya bilang masih saya di sana sama sebelah rumah, di sana suaranya ini, di sini suaranya duniawi. Dia karaoke kenceng, saya bilang, perut saya mules. Suaranya lagunya nggak masuk. Kalau yang sebelah rumah nih, saya melatih Isa Macarya, kita harus kuat. Saya suka bercanda sama istri saya, kita harus sabar, kita harus ini. Iya kok, iya bukan. Jadi tidak ada keributan dengan tetangga maupun yang lain. Jadi latihan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Yang penting kesadaran kita sadar setiap saat itu, sadar setiap saat. Nah, masih ada 4 menit. Gimana? Yang di-sharingkan? Atau cukup sekian? Ya, silakan Koko. Romo, tadi kan ada yang perihal dewa masuk ke tubuh manusia. Ya, oke. Oke. Kalau itu namanya lockdown ya. Nah, Koko namanya siapa? Johan. Johan. Ini Ko Johan. Oke. Oke, kan kadang ada power ya Pak. Jadi kalau kata Romo kan tidak, saya tahu tadi kan. Jadi betul. Kondisi seperti itu menurut Romo itu apa? Secara kan kadang ada yang kayak memang ada tembus sini sampai sini, di atas darah segala macam. Paku ya. Ada yang kayak di daerah saya itu dia memang untuk ada masalah terus nanya darah tulis gitu. Ya, atau dinanyain ke dewa-dewa gitu. Siap. Jadi kondisi seperti itu bisa dilakukan. Terima kasih Pak Johan. Nah, waktu kita 3 menit lagi, tapi saya tahu sedikit kalau lebih ya Pak. Jadi begini, poinnya saya tidak menunjukkan profesi atau yang dilakukan seseorang, tidak. Tapi saya mengambil jalan tengahnya, sesuai ajaran Sang Buddha. Saya mengatakan dewa tidak mungkin masuk ke tubuh manusia, karena tubuh kita apa? Pertanyaannya, lalu siapa? Saya dari sini. Saya mau tanya lagi. Asura atau makhluk-makhluk di luar dewa yang melatih diri, mempunyai kemampuan, mungkin nggak? Mungkin nggak? Bisa. Kok Romo tahu harus dengan orang yang punya mata batin melihat? Begitu. Kalau kita melihat, maaf nih saya sebut nama dewa, misalnya dewa Pangkong, Makwanim segala macam. Kita lihat kesehariannya, mencerminkan seorang yang bijaksana apa tidak, mencerminkan seorang yang pemaaf atau malah sebaliknya pemarah, mencerminkan seseorang yang sabar atau sebaliknya. Jadi kita senang itu. Tapi saya paham maksud pertanyaan Pak Johan. Lalu siapa Romo? Yang di situ, ya saya bilang tadi, makhluk-makhluk yang mempunyai kesaktian, tapi dia bukan dari golongan dewa. Contoh Asura ke bawah. Jadi Gandharva sama Asura beda. Kalau Gandharva dewa yang terusir karena dia melanggar sila, dia tetap diakui sebagai dewa walaupun dengan rendah. Kalau dia Asura, itu ada golongan-golongan makhluk yang memiliki kesaktian dengan cara dia berlatih itu, bertapa segala macam, mendapat anugerah. Kurang begitu. Mati diri. Dia masuk ke tubuh seseorang, jangan salah. Dia itu menggerogoti dari dalam. Jadi saya maaf sedikit aliran lainnya. Di dalam tubuh kita manusia ini, itu ada yang namanya Chi. Chi itu adalah
pusat hidup manusia. Pusat hidup manusia ini makanan lezat bagi makhluk tersebut. Makanan lezat. Jadi saya belum menemukan sumber yang membahas ini, tapi saya coba mengulik dari buku lain. Seseorang yang dimasuki makhluk lain itu enggak gratis. Enggak gratis. Memang kita enggak melihat orang itu membayar, tapi dia harus membayar dengan ciri. Daya hidupnya diambil perlahan-perlahan. Apa yang terjadi? Kalau diambil ada yang kurang dong? Iya, yang kurang adalah wajah orang itu akan menjadi mulai suram. Wajah orang itu mulai pucat. Memang enggak kayak makan cap dan pedas, tapi pelan kesadarannya mulai berkurang. Begitu. Tapi Ramadan menolong orang, iya, tapi ada imbalan. Maaf, mungkin dalam bentuk materi atau apa, tapi saya ikhlasnya. Tetap makhluk yang ada di badan dia, orang tersebut itu tidak mau gratis. Kalau dia menolong, nggak ada yang apa-apa. Tapi malah tersebut menolong, kamu harus ganti dengan cita. Berapa banyak yang kamu keluarkan, yang pertolongan yang saya berikan itu saya ambil. Gitu. Biasanya wajah itu harus suram. Gitu. Beda ya kalau dia misalkan ke salon, cowok juga ya ke salon, pasang suntik apa segala macam. Yang saya maksud kalau dia murni apa adanya, kemudian dia masuk mau itu pasti ada seperti itu. Dia akan masuk. Itu namanya beda kalau dia perawatan segala macam. Itu hanya secara kulit, tapi secara batin nggak bisa, nggak akan berubah. Secara sikap kehidupan sehari-hari akan kelihatan. Begitu. Yang paling memahami pasti keluarganya, dan nggak mungkin keluarga yang menjelekan keluarga sendiri, kan gitu. Saya mengatakan hal ini karena saya banyak bilang fenomena di mana kalau orang bisa tembus segala macam. Saya ngomong sama langsung pelakunya, dia bilang gini, mau kalau itu ada tekniknya, kalau masuk ke keluar sini, jadi biar nggak berdarah atau gimana, itu ada tekniknya. Ada yang dicari apa ya namanya dia bilang itu sampai nembus sini itu nggak berdarah. Terus saya tanya lagi, kok ada nggak yang gagal? Ada, sampai di salah nusuk sampai keluar darah masuk rumah sakit ada. Dan itu ada batas waktunya. Misalkan berapa lama bertahannya. Ini normal ya, saya ngomong nggak ada menurut lain ya, maksudnya normal ditusuk ini. Jadi dia menggunakan anatomi tubuh gitu, mana yang ini yang aman. Gitu. Bagaimana kalau orang jalan di atas bara? Kalau secara umum nggak mungkin kita jalan di atas bara. Tapi memang ada yang saya bilang tadi, makhluk lain yang masuk ke dalam tubuh orang itu yang mendampingi. Sekalipun dia jalan di atas bara, kakinya melumpuh paling sedikit, enggak sampai daging matang atau kulit melupas. Nah kalau itu memang ada orang yang dimasuki madu, memang diundang. Tapi bacaannya ada bacaan nada segala macam. Sekarang saya mau tanya, kita ngerti nggak apa yang diundang? Kalimatnya. Kalau pahita segala macam atau Yangkeng, sutra, ada terjemahan jelas. Kalau itu enggak terjemahannya apa yang diundang apa sih? Karena menurut saya banyak aliran kita sebagai murid Sang Buddha berusaha untuk tetap sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Sang Buddha sendiri pun melarang murid-murid Sang Buddha yang sudah mencapai kesucian untuk menunjukkan kesuciannya. Termasuk salah satunya adalah yang karya Pindola Bharadwaja murid Sang Buddha. Yang itu kompetisi terbang ke hampir setinggi pohon yang ditukar aja ngambil mangkuk, ya kan? Itu dapat hukuman dari Sang Buddha karena melanggar aturan Sang Buddha. Itu aja dilarang sama Sang Buddha. Nah beda dengan aliran yang lain. Tapi saya nggak bilang aliran yang jelek, saya nggak berani karena masing-masing punya otoritas masing-masing. Saya hanya menyarankan bagaimana kita tetap di koridor yang sesuai. Bagaimana kita tetap bisa berada menjalankan minimal Pancasila Buddhis, sadar kuat, wirya kuat, kesakti kuat, kesadaran. Gitu. Jawabannya seperti itu, benar. Pak Johan.
Jam 11.05, aduh ini ternyata asik juga ya. Gimana? Apa sudah cukup? Sudah cukup ya? Oh ya, cukup ya. Oke lah. Kalau gitu sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang berkenan. Jika ada kata-kata yang menyinggung atau apa, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya dan tulus. Tidak ada maksud menyudutkan, mendiskreditkan, tapi hanya berusaha untuk memaparkan sesuatu seperti apa adanya, dan semoga dapat memahami pemahaman yang baik, yang bagus diambil, dijalankan, dipraktikkan. Yang buruk atau kurang berkenan mohon ditinggalkan. Terima kasih, semoga dapat menjadi kalau baik kita semua. Sabe sata bhavantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.